Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10 IPA? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini Ibu akan menyelesaikan matematika peminatannya pada pertemuan ke-11, ya, yaitu dengan judul pertidaksamaan eksponen, ya. Nah, anak-anakku semuanya sudah siap ya? Sebelum kita mulai, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada kalian bermanfaat, ya. Baik, anak-anak semuanya, kita akan membahas soal-soal latihan tentang pertidaksamaan eksponen satu variabel, ya. Baik, yang pertama, bagaimanakah menentukan batas-batas nilai X agar grafik fungsi bagian A, Y sama dengan Fx sama dengan setengah pangkat X berada di atas garis Y sama dengan 4. Ya. Yang kedua, Y sama dengan Fx sama dengan 3 pangkat X apabila dia berada di bawah garis Y sama dengan 27. Tentunya kalian tahu dari sini judulnya pecahan ini ya. Ini pecahan, sedangkan yang kedua adalah bulat. Berarti kalau pecahan kita pertidaksamaan, lambang pertidaksamaannya berubah, sedangkan kalau bulat tidak berubah. Ya. Kita lanjut yang C. Y sama dengan Fx sama dengan 4 pangkat X min 3 apabila berada di atas grafik Y sama dengan Gx sama dengan setengah pangkat X plus 1. Ya, di sini ada dua persamaan yaitu Fx dan Gx. Berada di atas berarti dia lebih besar. Ya. Bagian D, Y sama dengan Fx 1/27 X pangkat 4 apabila berada di bawah garis, di bawah grafik Y sama dengan Gx 9 pangkat 2X. Ya, di sini juga yang satunya pecahan, yang satunya bulat. Ya. Baik, dari soal-soal tersebut kita akan bahas satu demi satu. Ya, satu persatu. Yang pertama, apabila fungsi X-nya adalah, jadi mau kamu tulis Y boleh, mau kamu tulis Fx boleh. Apabila fungsi X-nya adalah setengah pangkat X, berada di atas, kata-kata di atas, berarti dia lebih besar. Garis Y sama dengan 4. Ini artinya, yang satu berfungsi X, yang satu mempunyai garis Y sama dengan 4. Kalau Y sama dengan 4 berarti ada di atas sumbu X. Ya. Nah, di sini kita akan coba karena dia di atas sumbu X, maka lambang pertidaksamaannya adalah lebih besar. Nah, setengah pangkat X ini lebih besar dari 4. Setengah pangkat X ini kita jadikan bulat, yaitu 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 kali X berarti 2 pangkat min X. Lebih dari 4. 2 pangkat min X, yang 4 ini kita jadikan bilangan pokok 2 atau basis 2. Menjadi 2 pangkat 2. Maka karena basisnya sudah sama-sama 2, kita hilangkan, yang kita ambil adalah pangkatnya. Jadi hubungannya dengan persamaan eksponen. Ya. Maka kita peroleh X-nya kurang dari min 2. Ya. Kenapa kurang dari? Tadi di sininya di dalam soalnya lebih dari karena variabel X-nya negatif. Ya. Baik, yang kedua, Y sama dengan fungsi X
adalah 3 pangkat X. Berada di bawah. Ada kata-kata di bawah, berarti lambang pertidaksamaannya menjadi lebih kecil atau kurang dari. Garis Y sama dengan 27. Ya, maka 3 pangkat X sama dengan, nah karena dia di sini sama dengan 27, dan kata-kata di bawah berarti 3 pangkat X kurang dari 27. Ya, 27 itu basis 3. 3 pangkat 3. Berarti sama-sama bilangan pokok atau basisnya 3, maka yang kita selesaikan adalah pangkatnya. Berarti X kurang dari 3. Ya, jadi batas nilai X adalah X kurang dari 3. Baik, lanjut. Jika Y sama dengan fungsi X, 4 pangkat X min 3 berada di atas grafik. Jadi di sini variabel 1 atau satu variabel bertemu dengan satu variabel. Tetapi yang satu dalam bulat, yang satu dalam bilangan pecahan. Ya. Maka 4 pangkat X min 3 lebih dari setengah pangkat X plus 1. Boleh yang 4-nya kita rubah, boleh yang setengahnya kita rubah. Ya. Dalam hal ini, Ibu merubah yang 4-nya. Kenapa demikian? Karena setengah ini tidak bisa dijadikan 4. Yang bisa kita jadikan setengah adalah 4. Gitu ya. Jadi yang 4 yang Ibu rubah menjadi 2 pangkat 2 kali X min 3. Lebih dari ini ada kata-kata di atas. Ya. Menjadi 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 dari mana? Karena dia setengah, berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu naik ke atas atau eksponen menjadi 2 pangkat min 1. Kali X plus 1. Bilangan pokoknya atau basisnya sudah sama, kita hilangkan. Kita selesaikan pangkatnya. Ya, kita kalikan satu-satu, ruas kiri, ya, kemudian gabungkan X dengan X. Ya, variabel dengan variabel, yang tidak mempunyai variabel dengan yang tidak mempunyai variabel. Maka batas nilai X-nya adalah X lebih dari 5/3. Ya, kita lanjut. Jika Y sama dengan fungsi X adalah 1/27, pangkat X plus 4 berada di bawah grafik Y sama dengan GX, 9 pangkat 2X, berarti kata-kata di bawah tadi sudah dikatakan kurang dari. Maka yang Ibu selesaikan adalah yang 1/27 ini. Ya, 1/27 adalah basis 3. Yang 9 juga basis 3. Ya, maka kita eksponenkan yang 1/27 menjadi 3 pangkat min 3 kali X plus 4. Sedangkan yang 9 3 pangkat 2 kali 2X. Ya, nah, basis sama, hilangkan, selesaikan pangkatnya. Ya, yang variabel dengan variabel, yang tidak ada variabelnya kita geser ke kanan. Maka kita peroleh nilai X-nya adalah X lebih dari min 12/7. Ya. Nah, itu dari nomor 1 dan A sampai dengan D. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti kalian tanya. Ya. Nggak usah takut-takut atau ragu-ragu untuk benar atau salah. Ya. Untuk nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan bagian A 1/5 X kuadrat 1/5 pangkat X kuadrat min 6X kurang dari 1/125 2X pangkat 2X/3 min 5.
Ini berarti basisnya basis berapa? Basis 5 ya. Kita naikkan basis 5-nya menjadi basis 5 pangkat min 1. Yang 125 juga kita jadikan 5 pangkat, ya pangkat min 3 ya. Nah, ini dia. Kita bahas sampai di sini. Nih, ya. Kita boleh naikkan atau kita eksponenkan yang 5 menjadi dari penyebut menjadi pembilang. Boleh juga yang 1/125 kita jadikan 1/5. Ya. Karena di sini pecahan, maka lambang pertidaksamaannya nanti berubah dari kecil menjadi besar. Ya. Nah, ini dia. Yang 1/125 ini ganti dengan 1/5 pangkat 3. Boleh yang 5 pangkat min 1 dengan 5 pangkat min 3, boleh. Boleh 5/5 pangkat 3 saja boleh. Kalau kamu naikkan atau kalian eksponenkan dari penyebut menjadi pembilang, lambang pertidaksamaan tidak berubah. Tetapi kalau kamu samakan menjadi pecahan, maka lambang pertidaksamaannya berubah. Hati-hati ya. Karena basis kenapa demikian? Karena basis 1/5 kurang dari 1. Jadi dia lebih kecil dari 1. Maka itu pertidaksamaan kurang ini akan berubah menjadi lebih. Ya. Kemudian kita sempurnakan pangkatnya, kita geser kiri, geser kanan, ketimbullah dia persamaan kuadrat. Setelah persamaan kuadrat ini, kamu faktorkan. Bagi yang tidak bisa faktor, boleh pakai rumus kuadrat, tetapi terlalu lama, ya. Lebih baik kita kalikan dengan 15. Itu perkalian berapa apabila dijumlah apa atau dikurang hasilnya min 8. Gitu ya. Maka dia jadilah X min 3 kali X min 5. Kita buat pembuat nolnya, X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 5. Karena dia nilai X-nya hanya 2, boleh tanpa garis bilangan. Ya. Tapi alangkah baiknya menggunakan garis bilangan. Ya. Baik, maka hasilnya dia akan menjadi, karena 3 lebih kecil dari 5, maka dia menjadi X kurang dari 3 atau X lebih dari 5. Ya. Lanjut. Akar dari 625 pangkat X min 2 lebih besar dari akar 125 pangkat X dikali 3 akar dari 25 pangkat 6X. Kita sederhanakan dulu ruas kirinya, baru kita sederhanakan ruas kanan. Ya. Di sini nggak ada yang kebetulan sekali, di sini tidak ada yang pecahan, maka lambang pertidaksamaan tidak berubah. Ya. 625 itu dijadikan 5 pangkat 4. Ya. Akar kita hilangkan menjadi 1/2. Ini tidak diketahui, berarti pangkat 2. Ya. Jadi penyederhanaannya menjadi 5 pangkat 4 kali pangkat X min 2 kali setengah. Nah, dari sini Ibu ambil ke kanan, yang ke kanan itu 125, kita ganti menjadi 5 pangkat 3. Setengah ini diperoleh dari akar, akarnya hilang. Ya. Kemudian 25 5 pangkat 2 kalikan pangkat 6X. 1/3 ini adalah karena akarnya adalah 3. Jadi 1/3. Baik. Kemudian Ibu langsung selesaikan. Ibu kalikan dulu satu-satu boleh. Ini 4 dikali dengan setengah boleh. Ya, hasilnya sama.
Jadi dari sini Ibu ngakalikan satu-satu baru dibagi dengan setengah. Ya, maka dia akan diperoleh 5 pangkat 2x min 4 lebih besar dari, nah yang ini 3x kali setengah, berarti 3 per 3x per 2. Yang ini boleh 6x dikali sepertiga dulu, boleh 2 kali 6x kali sepertiga, boleh seperti itu. Ya, hasilnya sama 12x dibagi 3, hasilnya 4x. Ya. Nah, dari sini karena bilangan pokoknya sama yang ruas kanan, ya berarti pangkat dikali ini perkalian, berarti pangkat ditambah. Ya. Nah, 5 pangkat 3 x per 2 kali 5 pangkat 4x, ya, kali silang dia menjadi 3x plus 8x per 2. Ya, sudah paham ya? Nah, kalau demikian kita lanjutkan, berhubung basisnya juga sama, berarti kita selesaikan pangkatnya. Ya, maka 2x min 4, ya, 3x ditambah 8x 11x per 2. Ya. Kemudian geser ke kiri. 11 per 2x ini kita geser ke kiri, yang 4-nya kita geser ke kanan. Ya. Maka kita peroleh, karena sudah kita hitung, hasilnya adalah negatif min 7x lebih besar 8. Karena variabel x-nya negatif, maka lambang pertidaksamaannya berubah dari besar menjadi kecil. Ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian rupa sehingga X kurang dari min 8 per 7. Ya. Sekarang kita langsung masuk ke bagian grafik. Berikutnya 2C, grafik Y sama dengan 3 pangkat X plus 1 min 1/9 pangkat X berada di bawah grafik Y sama dengan 3 pangkat X plus 1, plus 1-nya sejajar dengan 3, ya, artinya kedua persamaan ini kita gabungkan menjadi 1. Kita gabung ya, 3 pangkat X plus 1 min 1/9 pangkat X kurang, kata-kata di bawah, kurang dari 3x plus 1. Hati-hati ini sejajar ya menulisnya. Nah, dari sini ya, dari sini gabungan kedua persamaan, kira-kira ini seperti apa bentuknya? Ya. Ternyata dari bentuk persamaan tersebut, pertidaksamaan tersebut, ya, ada nilai-nilai yang hampir sama, yaitu 3x, ini artinya 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1. Ya. Sedangkan yang 1/9 Ibu ambil 9-nya Ibu naikkan ke atas, eksponenkan. 3 pangkat min 2 kali X. Jadi 3 pangkat min 2X. Sedangkan ruas kanan tetap 3 pangkat X plus 1. Ya. Nah, setelah itu karena kita sudah tahu ini bagaimana caranya, kalian masih ingat, dilihat yang sama yaitu 3 pangkat X itu sama. Dan ada perubahan atau perbedaan di sini 3 pangkat min 2X. Karena pangkatnya negatif, kita jadikan penyebut. Ya. Jadi 3 kali 3X min 3 pangkat min 2X, yang kanan geser ke kiri, min 3X, 3 pangkat X, min 1, kurang dari 6. Ya. Yang ini, kamu lihat kursor Ibu, yang ini dengan yang ini sama, berarti kita misalkannya 3 pangkat X. Sama dengan apa saja variabel A sampai Z. Ya. Nah, karena ada yang sama, yang samanya itu adalah 3 pangkat X, kita keluarkan yang sama.
sama dengan faktor. Ya, yang 3 kali 3 pangkat X dibagi dengan 3X tersisa 3. Ya, kemudian yang berikutnya, min 3 pangkat min 2X, itu kita turunkan ke penyebut, dia menjadi 1/3 pangkat 2X min 1. Ya, min 1-nya dari mana? Min 1-nya ini dari yang min 1 di ruas kanan. Ya. Dan setelah kita sempurnakan, maka kita dapatkan 2 kali 3 pangkat X min 1/3 pangkat 2X min 1. Min 1 yang di belakang itu min 1 yang dari soal ya. Nah, sekarang sudah jelas sampai di sini ada persamaannya yaitu 3 pangkat X ya, kita pemisahan ya. Setelah kita pemisahan, kita masukkan pemisahan ini ke dalam soal yang sudah disederhanakan. Ya. Jadi 3 pangkat X kan tadi misalkan dengan P, maka 2P min 1/P kuadrat min 1 kurang dari 0. Dan kita samakan penyebutnya, kita bagi dengan P pangkat 2. Ya. 2P dikali P pangkat 2 adalah 2P pangkat 3. Min 1/P kuadrat dibagi P kuadrat hasilnya adalah 1. Yang ini pembilang, yang ini penyebut, kita coret saja hasilnya adalah min 1. Ya. Nah, sedangkan yang kedua ini P kuadrat dikali min 1. Ya. Dapatlah dia sebuah persamaan seperti ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sini ya, di sini ada pangkat 3, ada pangkat 2, ada yang tidak mempunyai pangkat. Ada konstantan. Konstantannya itu kita pindahkan atau kita geser ke ruas kanan. Ya. Maka diperoleh 2P pangkat 3 min P kuadrat kurang dari 1. Sehingga sama-sama mengandung unsur P kuadrat, kita keluarkan P kuadratnya. Maka hasilnya adalah 2P min 1 kurang dari 1. Dari sini, dari P kuadrat sama dengan 1, kita peroleh P-nya 1 dan min 1. Tetapi min 1 itu kan di bawah atau kurang dari 0, maka dia tidak memenuhi. Ya, maka kita ambil yang positif 1. Ya. Untuk P positif 1, 3 pangkat X sama dengan P, berarti 3 pangkat X sama dengan 1. Maka 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0. X-nya kurang dari 0. Ya. Jadi intervalnya adalah X kurang dari 0. X kurang dari 0 itu bisa min 1, min 1, min setengah, min 2, min 2/3, dan seterusnya. Ya. Lanjut bagian D-nya. 2 akar dari 4 pangkat X kuadrat min 3X plus 2 kurang dari pangkat 3 akar dari setengah 3 min 6X. Ya. Akarnya kita keluarkan menjadi 1/2. Ini dikeluarkan menjadi 1/2. 4-nya Ibu uraikan menjadi 2 pangkat 2. Ya. Ini juga demikian, 2-nya Ibu naikkan ke atas, Ibu eksponenkan menjadi 2 pangkat min 1. Dikali 3 min 6X per 3 dari akarnya. Ya. Lanjut. Setelah itu, bilangan pokoknya sudah sama, kita kalikan 1 per 1. Ya, yang ini juga kita kalikan. Setelah kita kalikan, maka dapatlah persamaan ketidaksamaannya menjadi X kuadrat min 3X plus 5. Kurang dari min 1 plus 2X. Ya. Nah, dari situ kita geser-geser lagi ke kiri.
Ya, yang kanan harus 0. Ya. Maka dia kita peroleh X kuadrat min 5X plus 4 kurang dari 0. Dari situ kita faktorkan. Ya, perkalian 4 yang menghasilkan min 5. Kita faktorkan, dapatlah dia X min 4 dan X min 1. Maka X pertamanya kita peroleh 1 atau X keduanya kita peroleh 4. Ya. Jadi himpunannya karena dia kurang dari, berarti dia di antara. Yang kecil adalah X, berarti kita baca X sedemikian rupa sehingga X di antara 1 dan 4. Ya. Baik, anak-anak semuanya. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 9 pangkat 2X min 10 kali 9 pangkat X plus 9 lebih dari 0. Di mana X-nya anggota bilangan real. Anggota bilangan real itu artinya mulai dari min sekian sampai plus sekian. Baik, anak-anak semuanya kita lanjutkan. Di mana sini yang sama adalah 9 pangkat X. Ya, jadi 9 pangkat X-nya Ibu usahakan M. Setelah itu masukkan M-nya ke dalam soal. Ya. Jadi di sini karena ada pangkat 2 berarti M kuadrat. 10M plus 9 lebih dari 0. Dari sini hasilnya dari penyederhanaan itu kita faktorkan. Ya. Faktorkan dapatlah kita M min 9 dikali M min 1 lebih dari 0. Untuk M9 atau M sama dengan 1, ya, berarti 9 pangkat X kurang dari 1. 9 pangkat X kurang dari 9 pangkat 0. Kenapa demikian? Karena bilangan dipangkatkan 0 pasti hasilnya adalah 1. Ya. Jadi hasil dari soal nomor 3 bagian M sama dengan 9X, di mana M-nya adalah 1, maka hasil X-nya adalah X kurang dari 0. Ya. Dengan cara yang sama, ya, kita cari untuk X sama dengan M. Ya, maka kita peroleh X-nya lebih besar dari 1. Nah, dari sini nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah X kurang dari 0 dan X lebih dari 1. Ya. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 1/9 pangkat X pangkat 3 min 3X kuadrat kurang dari 1/6561 X min 3. Kalian boleh menjadikan 9 pangkat min atau 3 pangkat min sekian, ya, atau dijadikan basis 1/9 semua juga boleh. Ya, nanti menghitungnya 1/9 X pangkat 3 min 3X kuadrat kurang dari yang 1/6561 Ibu jadikan 1/9 pangkat 4. Ya, kemudian pangkatnya basisnya kita hilangkan, pangkat yang ruas kanan kita kalikan 1/1. Ya. Maka syarat di ruas kanan itu harus 0, maka kita geser ke kiri. Ya, kemudian kita hitung, ini kita hitung, ya. Kemudian setelah kita hitung, kita jadikan faktor. Ya, faktornya ternyata X plus 2, X min 2, dan X min 3. Ya, atau X sama dengan 2A, X sama dengan min 2, dan X sama dengan 3. Ya, ini dia barisannya atau kelompoknya. Maka yang ditanyakan adalah
Yang ditanyakan adalah lebih dari. Kenapa lebih dari? Ini kan pecahan ya, bilangan pokoknya 1/9 itu pecahan artinya ya. Maka dia pertidaksamaannya berubah menjadi lebih besar ya. Nah, berarti dalam garis bilangan karena ada 3 nilai, berarti yang kita ambil adalah yang positif, yang lebih besar ya. Jadi himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah X sedemikian rupa sehingga X di antara min 2 dan 2 atau X lebih besar 3. Ya. Kita lanjut nomor 6. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 10 pangkat min 2X dikurang 110 kali 10 pangkat min X kurang dari min 1000. Ya, atau min 1000. Ya. Baik 10 di sini mana yang sama antara 10 pangkat min 2X dengan 10 pangkat min X? Kita jadikan sama menjadi 10 pangkat min X. Kenapa demikian? Karena 10 pangkat min 2X adalah bilangan kuadrat ini. Ya, jadi nanti kita misalkan berapa, dia akan menjadi 10 pangkat X kali min 2. Atau dibalik, boleh saja. 10 pangkat min X kali 2. Ya. Nah, kita misalkan karena di sini ada yang min, ada yang plus, jadi kita jadikan supaya dia positif yang min itu. Ya. Jadi 10 pangkat min X itu kita jadikan 1/10 pangkat X. Nah, tentang pemisalannya terserah kalian, boleh menggunakan abjad A sampai dengan Z. Ya. Baik, kita masukkan nilai yang sudah kita sederhanakan ini ke dalam pemisalannya. Ya, ini menjadi M kuadrat, yang ini menjadi 110M, yang ini tetap 1000 kurang 0. Ya. Dari sini kita faktorkan, dapatlah M-10 kali M-100. Ya. Karena dia kurang dari, berarti kita lambangkan dengan di antara. Ya. Jadi kita baca M di antara 10 dan 100. Ya. Baik anak-anak, kita misalkan kita ambillah M lebih besar dari 10. Ya. Ya. Nah ini Ibu akan pakai dengan 1/10. Supaya jadi 1/10, tentunya kita abaikan lambangannya. Ya. Nah, dari persamaan pertama kita ambil X-nya 10. Sedangkan dari persamaan kedua kita ambil 1/10 pangkat X kurang dari 100. Jadi 10 pangkat min 1 kurang dari 10 pangkat 2. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 6. Nomor 6, diketahui fungsi eksponen fungsi X sama dengan 7 pangkat X min 8 kali akar pangkat 7X plus 7. Carilah batas-batas nilai X agar A, jadi satu soal ini ada 2 pertanyaan. A, grafik fungsi F berada di bawah, berada berarti kurang dari ya, sumbu X. Dan B, grafik fungsi F berada di atas, berarti lebih besar ya, dari sumbu X. Ini dia jawabannya. Ya. Yang sama yang mana? Kira-kira ini 7 pangkat X dengan 7 pangkat X yang sini hampir sama ya. Jadi kita misalkan saja 7 pangkat atau akar dari pangkat 7X sama dengan apa? ABC. Ibu memisahkannya dengan B. Ya. Masukkan pemisahan tadi ke dalam soal ini, yaitu nah ini menjadi B kuadrat min 8B plus 7. Kurang dari 6. Kita peroleh dari pembuat 0, B-nya 1 dan B-nya 7. Ya. Kita masukkan
kita kuadratkan dulu ya. Yang ini kita kuadratkan dulu. 1 kuadrat 1 akar 7 pangkat X adalah 7 pangkat X. Dan 7 kuadrat adalah 49. Jadi, batas-batas nilai X agar grafik fungsi F berada di bawah sumbu X, maka dia akan menjadi X di antara 0 dengan 2. Ya. Kita lanjut 6 bagian B. Ya, sama, tetapi karena di sini di atas berarti dia lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti dia atau ya. Hasilnya yaitu 2 pangkat X kurang dari 1 atau karena dia besar 7 pangkat X lebih besar dari 49. Jadi X-nya kita peroleh 0 dan di sini X-nya kita peroleh 2. Ya. Gimana anak-anakku semuanya? Ya, semoga ini bermanfaat dan jangan sampai lupa dicatat dan dipahami video ini. Ya, Ibu yakin pasti kalian dapat kalau bekerja sama, ya. Baik, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan dengan latihan soal ketidaksamaan. Tetapi soal ini kira-kira ada 5 soal ya, harus dikerjakan ya. Siapa duluan itu yang didapat, ya. Baik anak-anakku semuanya, kita buat latihan soalnya dalam ketidaksamaan eksponen. Nomor 1 adalah himpunan penyelesaian 1/4 X kuadrat min 2X min 5 kurang dari setengah pangkat min 6X plus 2. Berarti mana yang dijadikan kiri atau yang kanan dijadikan kiri atau yang kiri dijadikan kanan? Sama saja ya. Kalau kamu mau jadikan setengah, berarti dia di sini menjadi setengah pangkat 2 ya, jangan min 2 ya. Kemudian selesaikan dengan soal-soal yang sudah Ibu berikan tadi ya. Sedangkan nomor 2, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat 2X plus 1 min 63 kali 9 pangkat X min 1 plus 108 lebih besar sama dengan 0. Ya. Ini juga nanti lambangnya menjadi pertidaksamaan ya. Ya, seperti contoh-contoh yang Ibu berikan tadi, ada itu yang masuk ke persamaan kuadrat. Ya. Kemudian nomor 3, interval nilai X yang memenuhi agar fungsi fx sama dengan 2 pangkat X kuadrat plus X min 5 di bawah berarti kurang dari grafik fungsi Gx sama dengan setengah pangkat 8 min 5X. Ya. Jadi gabungkan kedua persamaan ini fx sama dengan gx. Setelah digabung, buat garis bilangannya, tentukan di mana yang diinginkan. Ya. Kita lanjut nomor 4. Penyelesaian pertidaksamaan 1/9 pangkat X kuadrat min 2X min 5 kurang dari sama dengan 1/3 pangkat 2 min 6X adalah, ini juga pecahan. Berarti lambang pertidaksamaannya nanti berubah ya, menjadi lebih besar sama dengan. Tapi ingat, ini dijadikan 1/3 dulu ya. Baik, nomor 5 terakhir. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan 3 pangkat 2X min 1 min 4 kali 3 pangkat X min 1 ditambah 1 lebih besar sama dengan ini. Ya. Ini juga model pertidaksamaan kuadrat ya, dimisalkan ya. Baik anak-anak semua kelas 10 IPA, selamat belajar, semoga sukses selalu dan penuh semangat ya. Baik, sebelum kita akhiri kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.